Halo Kak Dita, Kak Resmi. Halo. Menurut Kak Dita dan Kak Resmi, apa yang buat orang-orang masih kurang pede buat berbicara di depan umum? Dari Kak Dita dulu deh. Orang tidak pede bicara di depan umum beberapa hal antara lain satu, malu. Kedua, nervous. Ketiga, nggak pede. Kalau Resmi bagaimana Resmi? Kalau dari aku, yang pertama sama malu, yang kedua takut diketawain teman, yang ketiga suka ngeblank ketika berbicara di depan umum. Terus, apa sih yang buat anak muda masih suka rebahan? Dari Kak Resmi. Kalau menurut aku, yang membuat anak muda suka rebahan, yang pertama mereka itu masih suka bersenang-senang, yang kedua mereka tidak mengetahui potensi dirinya apa, sehingga masih santai-santai aja, belum menggali, dan yang ketiga belum mempunyai teman atau relasi untuk mengembangkan potensi dirinya. Oke. Kalau menurut saya sih, kenapa masih asik rebahan anak muda itu karena satu, dia masih enjoy di zona nyamannya. Jadi karena enjoy di zona nyamannya, dia jadi nggak mau nih keluar dari zona nyamannya. Yang kedua, ya anak muda harusnya mencari kegiatan-kegiatan positif, kegiatan-kegiatan sesuai yang dia sukai, yang bener-bener dia banget, hobi dia banget, supaya apa, dia lebih semangat lagi untuk keluar dari zona nyaman, berinteraksi dengan teman-teman mereka yang positif, sehingga punya support system supaya ada yang menyemangati untuk tidak rebahan lagi gitu sih. Jadi cari kegiatan positif, teman-teman yang positif. Oke, baik. Apa sih yang masih buat anak muda galau akan masa depan? Siapa Anak dulu nih? muda. Mbak Dita Oke, ya? Ayo, saya dulu siapa ya. nih? Siapa Iya. nih? Siapa nih? Ayo. Mbak Dita dulu deh. Oke. Jadi anak muda galau dengan masa depan. Jadi saya pun pernah mengalami muda. Jadi saya mungkin juga pernah mengalami galau. Begitupun saya juga punya anak yang usia remaja. Jadi anak muda itu galau biasanya satu, bingung ya. Galau itu biasanya bingung, terus merasa tidak nyaman, belum tahu sedang ada di mana dan mau kemana. Jadi galau itu kan ibaratnya jika sebuah peta, kita tuh nggak tahu mau kemana dan sedang ada di mana dan jalannya ke sana tuh gimana ya gitu loh. Jadi pertama sih lebih baik, sebaiknya supaya nggak galau tuh satu, mencari tahu potensi dirinya apa, berusaha mengenal dirinya, siapakah saya gitu. Jadi siapakah saya, kelebihan saya apa, kekurangan saya apa, kekuatan saya apa, kelemahan saya apa, sehingga dia bisa memanage diri supaya dia tahu tujuan visi misi ke depan tuh apa. Jadi bisa semangat, tidak galau lagi, tidak bingung lagi, dan tidak kedistrak atau terganggu oleh apapun komentar orang, opini orang gitu. Jadi lebih percaya diri, lebih confidence gitu sih kalau saya. Kalau Kak Resmi gimana? Kalau dari saya, yang membuat anak muda galau itu yang pertama karena mereka masih bingung dengan tujuan hidupnya. Yang kedua karena bingung ini mau ngapain. Akhirnya mereka larinya hanya sama tadi, rebahan. Terus juga belum mempunyai teman, bagaimana caranya mengembangkan dirinya, potensi dirinya, bagaimana dia mengenal dirinya, itu masih susah. Itu yang membuat anak muda galau. Dan yang ketiga, mereka belum mempunyai skala prioritas mingguan, harian, mingguan, bulanan, bahkan untuk 1 tahun ke depan mereka belum tahu mereka mau kemana dan mau ngapain. Jadi manajemen waktu itu penting ya Resmi. Iya, sangat penting, Mbak. Oke. Pernah nemuin kasus teman yang insecure parah dan sampai takut kalau ketemu orang nggak? Pernah banget. Kalau dari Kadita ada nggak? Pernah. Saya sendiri juga pernah ngalamin kayak gitu. Lihat orang lain juga pernah sih. Kalau Resmi gimana pengalamannya? Kalau pengalaman saya waktu sekolah dulu SMA, saya punya sahabat
orangnya insecure abis, dan kalau kemana-mana harus ditemanin. Bahkan dari pagi mau berangkat sekolah, saya harus jemput sahabat saya depan pintu kosnya, terus saya sama-sama bareng jalan ke sekolah. Sampai di sekolah seperti itu, kita satu kelas. Setelah pulang sekolah lagi sama-sama, saya antar lagi sampai dengan depan pintu kamar kosnya. Dan kalau jalan tuh pasti tempatnya suka, karena kita bertiga ya, dia tuh suka ngambil tempat kalau jalan di tengah. Katanya malu diliatin orang, katanya takut dibilang jelek, gemuk, dan lain-lain. Itu sih kalau dari saya. Kalau pengalaman saya sendiri ya, jujur saya punya pengalaman merasa tidak percaya diri, merasa insecure, tidak mau bertemu orang lain, tidak mau bicara dengan orang lain, bahkan sampai mengurung diri. Dan itu rentang waktunya sangat lama. Jadi kalau saya sekarang mengevaluasi dan introspeksi diri, itu semua dikarenakan ya satu, kita itu tidak kuat ya, tidak kuat dan tidak bisa menerima kekurangan dan kelebihan kita. Kita tidak mengenal diri kita siapa dan kita tidak mengenal potensi diri kita apa. Sehingga ketika orang lain membuat opini negatif atau menjudgment kita dengan nilai-nilai negatif, kita ke distract, terus kita overthinking. Setelah overthinking kita jadi stres sendiri, jadi banyak pikiran-pikiran negatif memenuhi pikiran kita, sehingga kita tidak percaya diri lagi, tidak confident, bahkan takut ketemu orang. Seakan-akan takut nanti orang lain itu menilai negatif terhadap kita. Jadi sebaiknya setiap kita ada orang lain berkomentar apapun, baik positif maupun negatif, jika kita sudah self-awareness, sudah mengenal diri kita, sudah tahu diri kita itu siapa, kelebihan dan kekurangan kita apa, kelemahan dan kekuatan kita apa, maka kita lebih punya lebih tahan banting gitu ketika setiap orang itu menilai apapun, baik itu positif maupun negatif. Jadi kita lebih confidence, lebih percaya diri bahwa setiap orang itu punya kelebihan dan kekurangan. Setiap orang punya kekuatan, punya kelemahan. Kalau kita membandingkan kelemahan dan kekurangan kita dengan kelebihan atau kekuatan orang, itu tidak pair to pair gitu, tidak adil, tidak seimbang gitu. Jadi kalau kita punya kekurangan terus kita membandingkan dengan orang lain dengan kelebihannya, ya jelas aja kan ada gap, ada kesenjangan di situ yang membuat kita merasa insecure gitu loh. Jadi setiap orang itu percayalah punya kelebihan dan punya kekurangan masing-masing, punya kelemahan dan punya kekuatan masing-masing, tinggal kita mengasah kelebihan kita, kekuatan kita, dan kekurangan kita itu ya sebagai bahan evaluasi kita, sebagai bahan introspeksi diri kita, supaya kita tidak sombong, supaya kita lebih rendah hati, bahwa setiap manusia itu nobody's perfect. Tidak ada manusia yang sempurna di dunia ini. Jadi terimalah diri kita apa adanya, syukuri dan maafkan diri kita bahwa kita punya kekurangan, punya kelemahan, ya it's a normal dan itu adalah wajar. Jadi jangan insecure lagi dan jangan tidak percaya diri lagi, jangan galau lagi. Bisa kok sharing dengan siapapun, teman dekat kita, keluarga, atau mungkin mencari mentor supaya kita lebih percaya diri. Seperti kita ya Resmi, kita jadi lebih percaya diri karena ikut YCA, ikut kelas-kelas di Semar. Jadi kita butuh mentor, butuh support system untuk membuat kita lebih maju, lebih berkembang, supaya kita mempunyai langkah-langkah untuk kita lalui dengan benar, dengan baik gitu. Mempunyai lingkungan yang positif, mempunyai kegiatan-kegiatan yang positif, sehingga kita tidak insecure lagi. Insecure bisa dikelola, diterima dulu sih pertama. Insecure itu diterima dulu, acceptance, jadi diterima. Lalu kita sadari, kita aware, terus kita cari tuh solusinya apa, kita cari teman-teman yang positif yang mendukung kita cari kegiatan-kegiatan yang bisa mensupport kita supaya lebih percaya diri, sesuai tadi ya, setelah kita mencari kelebihan dan kekurangan kita. Nah dari situ kita jadi punya self-esteem, jadi kita punya penghargaan terhadap diri kita sendiri. Kita perlu punya self-esteem, kita perlu punya harga diri, supaya kita punya nilai positif di mata orang lain maupun yang terpenting adalah di mata kita sendiri. Itu sih kalau menurut saya. Oke, terima kasih Kak Dita dan Kak Resmi. Terima kasih. Makasih juga ya.
Sampai bertemu di konten berikutnya. Oke, dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.